Ramai-ramai warga Georgia hingga Arkansas, Amerika berbondong-bondong pergi ke pengadilan untuk memboikot Israel. Negara bagian di seluruh Amerika Serikat digugat oleh penduduk yang mengatakan pemerintah mencegah hak mereka untuk memboikot Israel. Tindakan ini dikatakan telah melanggar hak undang-undang pertama mereka, yaitu kebebasan berbicara. Dilansir di The New Arab pada Sabtu 6 Maret 2021, kasus terbaru terjadi di Georgia. Seorang wanita tidak diberi kesempatan untuk memberikan pidato utama karena dukungannya untuk sanksi divestasi boikot Israel. BDS atau sanksi divestasi boikot Israel adalah sebuah gerakan boikot internasional yang berupaya menentang kebijakan Israel terhadap Palestina melalui tekanan ekonomi. Rancangan undang-undang itu dijadwalkan untuk pemungutan suara pada Rabu tetapi telah ditunda. Hak boikot melekat dalam demokrasi dan melekat dalam sejarah, terutama di selatan, seperti boikot Bush Montgomery, kata Direktur Hukum dan Kebijakan di Council on American Islamic Relations, Murtaza Khwaja, yang mewakili penggugat. Itu adalah bagian dari sejarah Amerika dan gerakan hak-hak sipil Amerika di semua negara bagian di mana hal ini terjadi telah diputuskan mendukung penggugat. Kami mengantisipasi hal itu akan berhasil, kata Khwaja. Demikian pula bulan lalu di Arkansas, Amerika Serikat, pengadilan memutuskan larangan boikot melanggar hak konstitusional masyarakat atas kebebasan berekspresi. Ted Swedenborg, seorang profesor antropologi di Universitas Arkansas, tidak melihat masalah terbaru tentang BDS ini sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena negara bagiannya tidak memiliki banyak hubungan yang relevan dengan Israel atau Palestina. Saya merasa ada kampanye nasional untuk membuat negara bagian meloloskan undang-undang anti-BDS. Saya pikir itu adalah undang-undang pemilu. Arkansas ikut saja, ujarnya. Terlepas dari betapa tidak relevannya rancangan undang-undang ini, banyak pendukung hak-hak sipil termasuk beberapa yang menentang gerakan BDS. J Street, yang menggambarkan dirinya sebagai kelompok advokasi liberal pro-Israel, menyatakan penentangnya terhadap gerakan BDS. Kami percaya sangat penting menjelaskan bahwa individu, organisasi, dan pembuat undang-undang dapat menentang gerakan BDS global dan membela hak orang Amerika untuk secara aktif mendukung itu atau gerakan boikot lainnya, ujarnya. Kini banyak warga Amerika Serikat berbondong-bondong untuk memboikot Israel karena perlakuannya kepada Palestina sungguh di luar batas. Di sisi lain, kritik keras Iran kepada Badan Energi Atom Internasional. Iran mengatakan ironis, Israel bangun fasilitas senjata nuklir tapi diperlakukan istimewa. Iran mengkritik keras Badan Energi Atom Internasional atau IAEA yang mereka anggap telah memperlakukan Israel dengan istimewa karena bungkam dengan pengembangan fasilitas senjata nuklir secara klandestin di negara Yahudi itu. Teheran menyebutnya sebagai hal ironis. Kritikan itu dilontarkan Duta Besar Iran untuk IAEA yang berbasis di Wina, Kazem Garibabadi. Dia menyampaikan kritiknya dalam sebuah pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Dewan Gubernur IAEA hari Kamis waktu Wina. Diplomat Iran itu mengatakan program senjata nuklir Tel Aviv bertentangan dengan seruan internasional. Menurutnya, kegiatan Tel Aviv di fasilitas nuklir yang sangat rahasia menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan juga stabilitas regional dan internasional. Garibabadi melanjutkan semua negara di kawasan Timur Tengah kecuali rezim Israel adalah pihak yang menekan perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT dan telah melaksanakan untuk menerima safeguards komprehensif dari IAEA.
Oleh karena itu, pengembangan program senjata nuklir clandestine oleh rezim Israel menimbulkan ancaman serius yang berkelanjutan tidak hanya terhadap keamanan dan juga stabilitas kawasan dan dunia, tetapi juga terhadap efektivitas dan juga efisiensi NPT dan rezim perlindungan badan IAEA, kata dalam pernyataan yang dikutip Sindonews pada Sabtu 6 Maret 2021. Dia juga menekankan bahwa Israel juga bukan pihak dalam perjanjian besar lainnya yang mengatur senjata pemusnah massal WMD. Mengutip citra satelit komersial dari fasilitas tersebut, Panel Internasional tentang Bahan Fisil atau IPFM, sekelompok ahli nuklir independen dari 17 negara, melaporkan bulan lalu bahwa konstruksi baru yang signifikan telah berlangsung di kompleks di Mona. Situs konstruksi terletak di sekitar bangunan yang menampung reaktor nuklir dan pabrik pengolahan ulang bunyi, laporan IPFM. Diplomat Iran lebih lanjut mengatakan meskipun banyak resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan IAEA selama beberapa dekade tentang kemampuan nuklir Israel dan ancaman terkait, rezim Zionis dengan menyesal terus mengabaikan komunitas internasional dengan meremehkan pentingnya NPT dan menolak untuk menempatkan semua fasilitas dan juga aktivitas nuklirnya di bawah rezim Safeguards Comprehensive IAEA. Ironisnya, Israel sekarang bahkan menikmati perlakuan yang lebih istimewa dibandingkan dengan negara-negara pemilik senjata nuklir, karena mereka adalah anggota NPT dan memiliki beberapa kewajiban khusus berdasarkan pasal 1 dan 6 Traktat Imbuh Garibabadi. Dia juga mengkritik sebagai kontradiksi yang jelas dari fakta bahwa Israel bukan anggota NPT, menikmati hak dan hak istimewa penuh dari IAEA karena keanggotaannya, sementara pada saat yang sama menganggap dirinya bebas dari tanggung jawab dan berpartisipasi dalam segala musyawarah instansi terkait dengan anggota NPT. Situasi seperti itu telah memberi rezim ini keberanian untuk mengejek otoritas dan mandat badan IAEA dalam mencegah pengalihan bahan dan aktivitas nuklirnya, ujarnya. Foto-foto satelit baru menunjukkan pemandangan yang lebih jelas dari fasilitas nuklir rahasia rezim Israel yang mengungkapkan bahwa pabrik tersebut sedang menjalani proyek besar. Yang terpenting, rezim ini telah menjadi sangat sinis untuk memanipulasi realitas dan mengkritik anggota NPT lainnya dengan alasan bahwa mereka memiliki kewajiban karena keanggotaan mereka dalam perjanjian, tetapi Israel tidak. Ini adalah kekurangan dan kegagalan yang sangat serius dalam pekerjaan IAEA yang harus ditangani dengan benar, paparnya. Garibabadi memperingatkan bahwa mengabaikan masalah penting seperti itu secara langsung mempengaruhi perdamaian dan stabilitas regional dan internasional, menentang norma-norma pelucutan senjata dan juga kontrol senjata global yang sudah mapan dan merusak kredibilitas dan kelangsungan arsitektur perlucutan senjata dan juga kontrol senjata saat ini, termasuk IAEA dan rezim safeguards-nya.